Selamat pagi dan terima kasih telah bergabung dengan saya. Saya Muhammad Fri Dharma Saputra dan saya akan membahas topik yang sedang hangat dibicarakan di seluruh negeri. Hari ini putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batasan usia Capres dan Cawapres telah menjadi sorotan utama dalam politik Indonesia. Sebagian besar dari kita mungkin tahu bahwa Mahkamah Konstitusi baru-baru ini mengumumkan keputusannya tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dan seperti yang selalu terjadi dalam politik, keputusan batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden, dan seperti yang selalu terjadi dalam politik, keputusan ini menghadirkan polemik yang tak terhindarkan. Kontroversi seputar batas usia Capres dan Cawapres ini telah memicu berbagai reaksi di kalangan masyarakat, dari aksi penolakan hingga perdebatan sengit di media sosial. Rupanya Indonesia tidak kekurangan perdebatan politik yang hangat. Banyak pilihan telah bersuara, baik mendukung maupun menentang putusan MK. Ini namun yang pasti ini adalah perubahan yang berdampak besar pada sistem pemilihan presiden kita. Lalu apa yang sebenarnya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi? Batas usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah salah satu topik yang telah dibahas dalam revisi Undang-Undang 19 ini. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menanggapi hal ini? Merujuk putusan yang dibacakan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Senin 23 Oktober 2023, Prabowo dan Gibran tetap berpeluang menjadi Capres dan Cawapres pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menyebut syarat usia Capres dan Cawapres yang tertuang pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu sudah pernah mereka periksa dan adil. Oleh karenanya, MK menyatakan 3 gugatan tersebut kehilangan objek perkara sehingga tidak dapat diterima. Dalam mengambil putusan ini, Mahkamah Konstitusi merujuk putusan mereka terhadap gugatan yang diajukan dua kakak beradik, Almas Tasbiru dan Arkan Wahyu, terkait pada minimal usia Capres dan Cawapres. Terhadap gugatan Almas dan Arkan, MK memutuskan bahwa pasal 169 huruf Q tidak melanggar konstitusi selama dimaknai siapapun yang berusia di bawah 40 tahun tapi pernah atau sedang menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilu. Di sisi lain, pada putusan MK terhadap gugatan Almas dan Arkan itu, MK tidak menambahkan usia syarat minimal maksimal Cawapres dan Cawapres. Terhadap gugatan Almas dan Arkan itu, MK tidak menambah syarat usia maksimal Cawapres dan Cawapres. Dalam kata lain, MK mempertahankan pasal 169 huruf Q yang tidak mengatur syarat usia maksimal Capres dan Cawapres. Tentu dalam kesempatan ini kami juga ingin mendengarkan pandangan pendapat masyarakat tentang perubahan ini, serta bagaimana tanggapan mereka terkait pengaruhnya pada masa depan Indonesia. Kami akan segera memulai sesi tanya jawab dengan tokoh masyarakat. Ini adalah saat yang penting untuk berbicara dan mendengar berbagai perspektif tentang isu ini. Mari kita mulai. Menanyakan tentang perihal Mahkamah Konstitusi dengan adanya perubahan untuk calon presiden dan juga wakil presiden. Pertanyaannya yaitu bagaimana pendapat Bapak menilai dampak perubahan ini terhadap peluang partai politik untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden. Oke, begini ya. Jadi politik itu dinamis. Semua punya hak untuk bicara tentang itu, termasuk persyaratan yang sekarang lagi ramai terkait persyaratan Capres dan Cawapres. Dan tentu ini masih on progress, masih pro kontra. Dan MK sudah diputuskan sehingga ada salah satu dari paslon cawapresnya akhirnya juga menjadi bagian berpasangan dengan. Kalau bicara dampak politis apa yang sekarang
pada posisi pro dan kontra. Jadi semua pasti punya hak bicara, baik itu pada posisi pro maupun pada posisi kontra. Namun demikian bahwa politik itu karena dinamis harus diuji. Jadi selalu institusi yang memang punya kewenangan terhadap keputusan-keputusan. Jadi kita menunggu saja karena masih on progress. Nanti endingnya seperti apa tentu kita juga menghormati terhadap putusan hukum. Terkait dampak kebijakan politik itu pastinya berdampak ya, baik itu ke partai maupun nanti pada akhirnya ketika diputuskan harus seperti apa, tentu kita harus menghormati karena itu sudah proses hukum yang ditempuh. Ya, Pro dan kontranya menurut ya partai itu kan tidak sama ya, tentu dia punya kebijakan politik yang berbeda, sehingga ada satu sisi yang pro, artinya mengiyakan atau menyetujui terhadap putusan MK. Ada sisi lain yang memang tidak pro atau tidak setuju karena memang kebetulan dia berkompetisi dalam berpolitik juga, sehingga ini menurut saya wajar. Tergantung nanti bagaimana keputusan masyarakat secara menyeluruh. Keputusan masyarakat secara menyeluruh nanti pada akhirnya itu seperti apa, yang pasti kita hari ini menunggu karena MK sendiri masih dalam proses juga dilaporkan diduga ada pelanggaran etik di situ. Seperti itu. Apa lagi? Yang kedua, apakah Bapak berpikir bahwa perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden akan mempengaruhi partisipasi pemilih, terutama dari kalangan muda? Ya makanya politik itu bergantung pada persepsi masing-masing. Mendefinisikan politik itu kalau di kalangan milenial mungkin ya boleh-boleh saja lah, artinya menyetujui, tapi ada kelompok lain yang juga dengan mempertimbangkan secara politik juga pendapatnya juga berbeda. Sehingga kalau bicara pengaruh, itu pengaruh pasti ada. Tetapi kan konteks adanya pengaruh itu juga kemudian tidak bisa dianggap semua kaum milenial itu menerima. Tidak bisa. Ini nanti bisa dibuktikan setelah proses dari pilpresnya itu berlangsung. Baru kita tahu ternyata pemilu ini signifikansinya besar di mana. Ya. Terus yang lain apa? Sudah. Jadi kesimpulan begini. Jadi politik di negara kita hari ini saya melihatnya tidak sekondusif sebelumnya. Tetapi kita melihatnya jangan kemudian diklaim sebuah proses yang gaduh. Tetapi inilah proses politik yang selalu dinamis. Tetapi prinsip kita sebagai warga masyarakat menghormati proses politik yang ada dan tetap menjaga aspek-aspek yang kita miliki bersama sebagai masyarakat, sebagai warga negara Republik Indonesia. Kira-kira begitu ya. Oke. Antar pengalaman dan pemimpin muda dalam perubahan ini, apakah ada resiko overkualifikasi atau ketidakmatangan dalam kepemimpinan? Yang pertama, pemimpin itu secara teori harus matang. Tetapi kalau dilihat dari orientasi politis praktis, pemimpin itu terpilih atau dipilih, kadang ada yang umurnya tua, kadang ada yang umurnya muda. Jadi sah-sah saja ketika dalam proses politis
waktu itu terpilih seseorang yang usianya kemudian sangat muda. Jadi dalam perspektif atau orientasi politis itu sah-sah saja. Semampang regulasinya masuk, dia masih muda, dia terpilih, saya pikir itu sah-sah saja. Tetapi bagaimana kemudian dari proses kematangannya, ya kan? Jadi yang pertama ini saya coba tarik ke perspektif psikologis. Memang leadership itu variabelnya harus komplit, harus lengkap. Tidak hanya kemampuan kompetensi, tapi juga kemampuan terhadap variabel-variabel lain yang akhirnya optimalisasi dari leadershipnya itu dapat juga gitu. Misalkan begini, orang yang matang kepemimpinannya otomatis orang yang umumnya semakin lama semakin tua, gitu kan? Karena logikanya semakin bertambah usia, seseorang itu tidak hanya kompetensi, teori, konsep yang didapat, tetapi kejiwaannya dapat. Jadi itu kelebihan ketika seseorang terpilih jadi pemimpin, maka gestur perilakunya otomatis mengikuti. Dia terkonstruksi sedemikian rupa seiring dengan usianya yang semakin bertambah. Terus bagaimana dampaknya? Apakah ada ketidakbaikan? Ya relatif, bergantung sejauh mana ketika seorang pemuda terpilih jadi pemimpin, dia memahami betul proses bagaimana konsep ketika bicara pemerintahan dari bawah sampai ke atas. Jadi menurut saya itu relatif. Jadi itu perlu diuji. Ketika uji prosesnya itu lebih besar, maka disitulah kematangan seorang pemimpin akan dilihat. Jadi kesimpulannya bukan karena muda tidak bisa memimpin, tetapi muda bisa, tetapi uji prosesnya itu harusnya lebih luas, uji publiknya juga lebih, lingkupnya lebih luas, di samping kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang memang usianya kira-kira begitu. Bapak terkait keseimbangan antara pengalaman dan pemimpin muda dalam perubahan ini, apakah ada risiko overkualifikasi atau kesejahteraan memang kompleksnya bisa dipilih. Dan kalau kepemimpinan lebih luas lagi, yang itu bisa mudah, bisa sendiri berdasarkan dengan eksistensi diri. Masa-masa menjadi diri memang yang harus proses saja nanti seorang dia tidak bisa melakukan sesuatu itu berdasarkan pengalaman dia sendiri, karena yang namanya manusia itu semua manusia diberi oleh Tuhan itu kan nafsu dan anak muda sebagai orang tua. Nah, yang namanya nafsu itu kecenderungan nafsu itu kecenderungan buruk. Kecenderungan buruk nafsu itu. Kalau apa diri sendiri diberi sendiri kalau dia berdasarkan itu kecenderungannya tidak karena itu diputuskan itu manual tubuh sekarang itu manual itu terkait dengan konsep kepemimpinan itu sendiri.
bisa nanti bisa ketemu itu dia bisa memimpin dirinya sendiri, lalu kemudian bisa dia terjemahkan seperti harus sesuai dengan tata etika di masyarakat. Jadi istiadat dan jangan lupakan apa yang namanya manusia itu kita dalam Islam karena jadi paling akhirat jadi memimpin di dunia ini kan juga terkait dengan proses kepemimpinan entah pada dirinya sendiri keinginan kita atau keinginan juga. Jadi kembali lagi bahwa sosok pemimpin itu tidak hanya terpaku pada usia, tapi kalau dari usia dia memang konsep berpikirnya itu menggunakan pedoman manual bukti saja ya di usul kuat dari kemudian kadang-kadang usia muda ini kan sedang gejolaknya kan luar biasa. Sudah dulu ketemu dengan gejolak anak muda, kadang-kadang ini juga memikirkan lingkungan sekitar. Jadi itu yang butuh itu supporter gitu, bukan hakim. Itu yang bisa jelaskan. Bisa kita masukan dari Pak Tinggi dan Pak SD sudah cukup. Cuma mungkin di sini saya yang paling muda mungkin. Istilahnya itu gampangnya bahasanya itu anak muda mah butuh pengalaman ya. Lalu apa namanya butuh kontrol. Saya aja mulai dijadikan istilah pimpinan itu bisa cukup mudah, tapi ya tidak stabil juga. Laki-laki nafsu memang. Jadi yang anak muda yang baik memang di lingkungan yang memang di lingkungan baik, dia pasti akan menghormati yang tua untuk masukan sekali. Karena tadi Pak Tinggi, Pak SD lebih sepuh dari saya juga minta pertimbangan beliau. Bisa jadi saya salah. Memang egoismenya tinggi, pastinya tinggi. Jadi kalau ada yang bilang yang muda yang berkarya yang lebih bijak enggak, karena saya merasakan sendiri, teman-teman saya juga merasakan sendiri. Yang pastinya hubungan dengan berani menerima masukan dari yang lebih tua. Itu ya, menurut saya sih pemimpin muda yang baik itu berani dan bisa menerima masukan yang lebih senior. Karena mereka yang lebih tahu gimana hubungan masyarakat, sosial. Rata-rata anak muda itu hubungan sosial, masyarakat, adat, adab itu kurang. Ya, kita lihat lingkungannya lagi. Mungkin muda mau di lingkungan orang-orang yang bijak-bijak, baik-baik, pasti akan maka dia dapat contoh. Itu lagi. Jadi lingkungan itu mempengaruhi. Lingkungan, pergaulan. Kalau kita hidup di lingkungan orang-orang bijak, ada kata pimpinan, kita bisa berkaca gitu. Ini tahunya sama siapa? Ini dia gimana? Pasti akan masukannya juga baik. Memang gejolaknya lebih tinggi, egoisnya tinggi. Aku lo iso, si kono iso, aku yo iso. Nah, tapi kelemahannya kalau yang muda, emosionalnya, kadang atap tak datang, masih belum. Jadi kalau mencari muda yang buat kita ini baik dan ini bisa buat kedepannya bagus, dilihat lingkungan itu. Saya jadi bisa ngomong enak ya karena ada Pak Tinggi, nanti kasih masukan baik sama Pak SD. Mereka sudah lebih sepuh, lebih banyak pengalaman dengan masyarakat. Kalau yang muda paling tahunya ya di lingkungannya aja gitu. Ada lingkungannya pengusaha semua atau pejabat semua, karena cenderung sombongnya sudah ada. Masa di tinggi atas ya. Tapi kalau lingkungannya dia bisa bergaul sama yang lebih muda, lebih minimal lah. Menurut saya bilang secara ekonomi lebih rendah di bawah dia dan dia tetap baik berkomunikasi.
Saya ini seumuran sama. Udah.